Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Imaluddin Agus. Pada video kali ini, saya kembali membahas soal analisis logis part bagian kelima, atau biasa juga disebut dengan soal penalaran. Konteks pembahasan kita pada kesempatan kali ini yaitu berkaitan dengan susunan orang atau peserta atau murid yang menempati dua kamar. Ya, nanti kita akan lihat kamar 1 itu diisi oleh siapa, kamar 2 itu diisi oleh siapa-siapa saja, sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Baik, sebagaimana video saya sebelumnya, bahwa langkah awal yang harus kita lakukan adalah kita melakukan simbolisasi masing-masing nama, ya, supaya bisa lebih simpel dalam menuliskan syarat-syaratnya. Jadi, soalnya itu adalah 7 orang murid peserta studi tour harus menginap dalam 2 kamar. Kamar pertama dapat memuat 4 orang. Makanya di sini saya buat bentuknya adalah tabel. Jadi ini kamar pertama ada 4 kamar. Kamar 1, 2, 3, 4. Karena jumlahnya 7 orang, otomatis kamar kedua itu pasti hanya 3 orang. Sehingga ini saya beri warna yang menandakan bahwa itu tidak digunakan. Nah, ini langkah selanjutnya kita coba simbolisasi. Berarti Amel itu simbolnya A. Kemudian Gita itu simbolnya G, ya. Kemudian Dita itu simbolnya DT, karena kalau kita simbolkan D itu ada Dina di sini, maka di sini Dita DT, Dina DN, ya. Cici itu C, Evi itu E, Fitri itu F, ya, dan seterusnya, ya. Nah, sekarang kita coba buat syarat-syarat tersebut menjadi lebih simpel. Nah, ini hampir mirip dengan video saya sebelumnya. Ini tinggal kita simbolisasi saja menggunakan simbol matematis. Ini Amel tidak mau sekamar dengan kita. Berarti Amel, kita bisa tuliskan, Amel itu tidak sama dengan, ya. Tidak sama dengan Gita. Oke. Kemudian, syarat yang selanjutnya adalah Dita merasa tertekan jika ada Cici dan Dina. Otomatis dari konteks bahasanya berarti si Dita itu tidak mau sekamar dengan Cici dan Dina. Berarti kita bisa tuliskan DT itu tidak mau, ya, berarti tidak sama dengan Cici dan Dina, ya. Cici, kemudian ini kode dan, ya, dan Dina. Oke. Nah, selanjutnya Cici ingin sekamar dengan Dina. Berarti mereka Cici itu sama dengan Dina. Nah, selanjutnya kita buat simbolisasi lagi. Evi tidak ingin sekamar dengan Fitri. Berarti E, ya. Berarti E itu tidak sama dengan Fitri, ya. Nah, dan bagian terakhir itu adalah Dina sekamar dengan Amel. Berarti DN, ya, itu sama dengan A. Nah, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan setelah kita membuat simple syarat-syaratnya adalah kita mencari mana sih yang punya irisan, ya. Mana sih yang punya irisan? Misalkan nih kita lihat kita lihat dulu irisan antara ini, ya. Dina dan di sini untuk bagian kelima ini dengan bagian pertama. Yang kelima dikatakan bahwa Dina itu dia sekamar dengan Amel. Nah, sementara si Amel itu, ya, sementara si Amel itu tidak mau sekamar dengan Gina. Berarti otomatis kita sudah dapat nih, ya. Saya coba buat di luar tabel itu dulu. Berarti kita bisa tuliskan yang satu kamar itu adalah Dina, ya. Kemudian Amel, ya.
Kemudian Gina itu pasti berbeda kamar dengan Dina dan Amel. Berarti saya tuliskan saja Gina di sini. Nah, sekarang kita tinggal lihat lagi relasinya antara ini. Ya. Di sini mengatakan bahwa Dina itu sekamar dengan Amel, Cici juga sekamar dengan Dina. Berarti di sini kita bisa tuliskan si Cici gitu. Nah, dari sini kita bisa lihat relasinya bahwa Cici itu tidak mungkin sekamar dengan Dita, sehingga si Dita itu pasti sekamar dengan si Gita. Maka kita bisa tuliskan di Dita. Nah, ke syarat pertama sudah, ini sudah, kemudian syarat kedua sudah digunakan, syarat ketiga juga sudah kita gunakan, syarat keempat juga kita sudah gunakan. Jadi langkah awal yang kita gunakan itu yaitu syarat-syarat yang mempunyai irisan antara syarat yang satu dengan yang lainnya. Sementara yang belum kita gunakan adalah ini. Ini tidak ada relasinya, kita tidak bisa tahu di mana tempatnya. Hanya kita bisa mengasumsikan begini. Berarti kemungkinannya Evi dan Fitri itu kalau di sini Evi, ya, berarti di sini Fitri karena mereka tidak boleh sekamar. Jadi kita bisa pakai kata atau. Jadi di sini boleh Fitri, boleh Evi. Sama juga dengan sini. Nah, sekarang kita sudah punya nih ya susunan. Kita sudah punya susunan, tinggal kita cocokkan dengan pilihan. Ini juga bisa kita tuliskan di dalam tabel ini. Berarti pertama adalah Dina, DN, kemudian Amel, kemudian Cici. Untuk kamar kedua itu ada Gita, ada Gita, kemudian ada Dita, ya. Dan yang kosong ini ya kalau di sini Evi berarti di sini Fitri, kalau di sini Evi berarti di sini Fitri. Nah, sekarang tinggal kita cocokkan dengan pilihan jawaban. Kita lihat kamar 1 untuk pilihan A itu isinya adalah Gita, Fitri, Evi, Cici. Ini sudah pasti salah, ya. Karena kamar 1 itu harusnya diisi oleh Dina, Amel, Cici. Kemudian selanjutnya kalau bukan Fitri ya Evi. Kemudian ini B. Ini pilihannya adalah Amel, Fitri, ya, Amel, Fitri, Dina, dan Evi. Ini sudah tidak mungkin karena kenapa? Evi dan Fitri itu tidak boleh satu kamar, ya. Maka ini kita cancel. Selanjutnya kita lihat option C. Gita, Fitri, Dita, Amel. Sementara yang ada di sini itu adalah si Dina, ya, bukan Dita. Nah, maka otomatis C itu salah. Maka yang benar adalah D. Kita coba cross check posisinya. Berarti coba lihat yang D, kamar 1 itu adalah Amel, ada ya. Kemudian Cici, kemudian Dina. Nah, berarti dari option ini maka sebenarnya Evi yang ada di kamar 1. Kemudian di kamar 2 adalah si Fitri. Ya. Sehingga yang benar itu kita bisa lihat kamar 1 isinya apa? Amel, Evi, Cici, Dina. Kamar 2 isinya adalah Gita, Fitri, dan Dina. Oke, itu saja yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.